Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita kembali melanjutkan kajian kitab fikih praktis dalam madhab Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, yang ditulis oleh salah seorang ulama Syafi'i, Abu Syuja, Al-Qadhi Abu Syuja Ahmad Ibn Husain Al-Asfahani rahimahullah. Kita di pembahasan kitab-kitab terakhir dari tulisan ringkas ini. Di malam hari ini kita masuk di Kitabus Sabaki Warromyi. Tulisan kitab yang membahas tentang as-sabaki, perlombaan, warromyi, dan panahan. Ya, ar-romyi masuk dari as-sabaki, masuk dalam perlombaan. Cuman belum khususkan namanya karena ada ya keunggulan dan keutamaan khusus, karena dibolehkan orang bertarung dalam lomba memanah seperti yang kita akan sebutkan sebentar. Di pembahasan ini belum bahas beberapa masalah pendek saja terkait dengan perlombaan. Kata beliau rahimahullah, watasihul musabaqatu ala dawabi wal munadolatu bisiham. Ini pernyataan awal. Sah, yaitu boleh, bisa melakukan perlombaan alat dawab, terhadap hewan tunggangan, kuda, onta, dari hewan-hewan tunggangan. Wal munadolah, dan perlombaan dengan munadolah, dengan busur, dengan memanah, bisiham, dengan anak panah. Dibolehkan melakukan perlombaan dengan ini. Beliau bilang dibolehkan berdasarkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan perlombaan dari hewan tunggangan yang bersepatu, yang bertapak kaki. Demikian pula perlombaan dengan memanah. Perlombaan dengan memanah. Nabi ketika menyebutkan la sabaqa illa fi salas, tidak boleh, tidak ada perlombaan kecuali dalam 3 perkara. Iya, dalam 3 perkara. Maka beliau sebutkan 3 perkara itu adalah yang bertapak kaki, bersepatu, dan memanah. Kita akan sebutkan sebentar haditsnya secara utuh ketika kita sudah bahas ya jenis perlombaan. Jenis perlombaan.
Kata beliau, ini perlombaan yang boleh, cuman beliau sebutkan syaratnya. Ya. Idza kanatil masafahatu ma'lumatan. Masya Allah, jika jaraknya itu sudah ditentukan. Boleh kita berlomba kuda, berlomba onta, tapi tentukan sampai jarak mana. Kalau itu jaraknya sudah ditentukan. Wasifatul munadolati maklumatan. Sifat panahnya sudah dimaklumi, ditentukan. Panah jenis apa yang kita pakai dalam perlombaan ini. Ini ya syaratnya. Ini adalah syaratnya yang beliau sebutkan. Setelah itu terkait dengan hadiahnya. Terkait dengan hadiahnya. Wa yukhriju al-iwad. Ahadul mutasabiqaini. Perlombaan ini yang boleh ini. Maka yang memberikan taruhan salah seorang dari yang berlomba. Bukan 2 orang. Karena kalau 2 orang yang berlomba, misalnya ada yang berlomba 2 orang. Kemudian 2 orang ini adalah melakukan taruhan. Masing-masing kasih masuk uang. Judi. Ini hanya seorang saja. Ayo kita lomba berkuda. Ayo kita lomba berkuda. Iya. Terus terkait dengan ketika mendapatkan ya atau memberikan hadiahnya ya, maka yang mendapatkan hadiah adalah tidak ada yang dirugikan, tidak ada yang diuntungkan. Kan dia mau berlomba. Jadi beliau berkata, hatta idza sabaqa istaraddah. Sehingga jika dia yang berhasil melombai temannya tadi, maka alhamdulillah. Berarti dia yang dapat hadiah, yang bayar itu sendiri. Dia yang dapat hadiah. Tidak perlu dia keluarkan uang. Kita paham kan? Misalnya saya berlomba dengan teman saya. Kalau kamu kalahkan saya kasih kamu sekian. Ternyata dia yang menang. Maka sudah kembali ke dia hartanya. Kembali ke dia hartanya. Ini yang belum sebutkan. Terus wa in subiqa akhadha sahibuhu. Kalau dia dilombai oleh temannya tadi, maka temannya yang ambil hadiah. Maka temannya yang ambil hadiah. Ini yang beliau sebutkan. Ini yang beliau sebutkan terkait dengan perlombaan. Jadi yang memberikan ya taruhan itu sepihak. Ya, hanya satu pihak saja, bukan 2 pihak. Ya, ini yang pertama yang disebutkan. Baik. Fa in akhraja ma'an lam yajuz. Ini perlombaan yang boleh ya. Kalau dia keluarkan dua-duanya bersamaan, maka tidak dibolehkan. Artinya dua-duanya taruhan. Ayo kita berlomba kuda, lomba panah, lomba onta. Berapa taruhannya? Satu kasih 100.000, satu 100.000. Tidak boleh kalau ini. Ini judi. Tidak boleh. Illa kecuali ayyudikilla muhallilan bainahuma. Boleh kalau ada pihak yang ketiga lagi. Misalnya 2 orang taruhan. 2 orang taruhan 100.000, 100.000. Datang pihak ketiga juga ikut berlomba. Dia tidak taruhan. Dia tidak taruhan. Nah ini boleh. Karena ada yang tidak kasih masuk hadiah. Ini lomba kuda, lomba memanah, dan lomba onta tadi. Masya Allah. Takdirnya. Ini ternyata salah jilid. Baik. Nah, kita lihat saja di PDF-nya. Jadi ini kitab
syarah Umdatul Fiqh punya Ibnu Qudamah. Ada 8 jilid, ternyata saya dikasih jilid ke-7. Jilid ke-8, jilid terakhir. Baik, kita lihat di PDF-nya. Pembagian lomba. Ini untuk membab faedah, ya, supaya kita paham lomba itu yang boleh hadiah, boleh tidak ada hadiah, dan ada yang ya boleh tanpa hadiah, tidak boleh kalau ada hadiah. Ada memang lomba tidak boleh walaupun tanpa hadiah. Iya, jadi ini di syarah kitab Wabul Gumamah, syarah Umdatul Fiqh karyanya Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu ta'ala. Iya, ada di jilid 4. Iya, ada di jilid 4. Di halaman ya 264 ya, menyebutkan jenis-jenis perlombaan. Menyebutkan jenis-jenis perlombaan. Perlombaan belum bagi yang qasimus sabaki ila salasati aqsam. Perlombaan itu terbagi menjadi 3 bagian. Kalau kita paham ini insya Allah nanti aman dari menjelaskan hukum perlombaan. Boleh nggak ada hadiah atau tidak? Kalau kita paham ini pembahasan nanti. Al-awwalu sabakun la yajuzu la bi'iwadin wala bigori iwad. Pertama, ada namanya perlombaan tidak boleh dilakukan pakai hadiah atau tidak pakai hadiah. Ini perlombaan jenis pertama. Ada perlombaan tidak boleh memang diperlombakan. Ada hadiah atau tidak boleh diperlombakan. Iya. Asal yang kedua, sabakun yajuzu bi'iwadin wa ghairi. Perlombaan yang kedua boleh walaupun pakai hadiah dan atau tanpa hadiah. Jadi ada sekarang perlombaan kedua, boleh kita pakai hadiah. Seperti yang dibicarakan tadi. Kita kan penulis sebutkan cuman boleh pakai hadiah. Tapi kan belum memang sudah bilang pada yang bersepatu dan panah. Itu yang belum bilang boleh. Jadi sekarang ada perlombaan boleh pakai hadiah dan tidak pakai hadiah. Iya. Astalit yang ketiga, sabakun yajuzu bila iwad. Wala yajuzu bi'iwad. Masya Allah. Perlombaan jenis ketiga, boleh tanpa hadiah. Tidak boleh jika ada hadiahnya. Tidak boleh diperlombakan. Kalau ada hadiahnya. Kalau tidak ada hadiah, boleh. Mubah. Kita bermain dengan permainan itu. Sekarang tinggal penjelasannya. Ya. Ini tulis oleh Al-Ustadz Dr. Abdullah Ibn Muhammad Ibn Ahmad At-Toyar. Muridnya Syekh bin Bas dan Syekh Ibnu Utsaimin, guru besarnya. Yang kebanyakan dia menukil darinya. Jadi buku ini dia syarah secara luas. Umdatul Fiqh Ibnu Qudamah yang kitab pendek, ringkas. Fikih praktis juga. Tapi dalam mazhab Hanabila. Fikih pendek, Umdatul Fiqh. Satu pendapat saja dalam mazhab Al-Hanabila. Tapi dia syarah dengan luas. Dia syarah 8 jilid. Dia syarah 8 jilid. Karena belum sebutkan pendapat-pendapat yang ada dalam masalah. Nah, di antara yang kita bisa ambil ini perlombaan. Sekarang rinciannya. Gimana itu perlombaan yang boleh, yang tidak boleh tanpa hadiah dan ada hadiah. Dan bagaimana itu perlombaan boleh ada hadiah atau tidak. Dan bagaimana itu perlombaan yang boleh tanpa hadiah, tidak boleh kalau ada hadiah. Belum sebutkan. Ini sebagai faedah saja. Karena sama-sama buku praktis. Belum bilang ammal qismul awwalu. Adapun jenis yang pertama tadi. Yaitu perlombaan yang tidak boleh. Walaupun tidak ada hadiah. Yaitu ma la yajuz bi'iwadin wala bighairi iwad. Itu dia adalah apa yang tidak boleh dengan pakai hadiah atau tidak pakai hadiah. Fahuwa kullu sabakin fihi mafsadatin rojihatin alal manfaati.
Wa kullu mughalabatin alhat an wajibin au dakhalat fi muharramin. Ini teorinya, ini kaidahnya. Perlombaan yang tidak boleh walaupun tidak ada hadiah. Tidak ada taruhannya. Ini adalah setiap perlombaan di dalamnya ada mafsadah. Ada kerusakan yang timbul. Yang lebih besar daripada manfaatnya. Ada manfaatnya tapi lebih besar kerusakannya dari manfaatnya. Iya. Wa kullu mughalabatin alhat an wajib. Demikian pula setiap perlombaan yang melalaikan dari kewajiban. Ini haram walaupun tidak ada hadiah. Semua perlombaan yang membuat kita lalai dari yang wajib. Lalai dari yang wajib. Haram walaupun tanpa hadiah. 3 atau dakhalat fi muharram. Semua perlombaan sebenarnya mubah. Tapi akan memasukkan kita kepada yang haram. Kepada yang haram. Ini tidak boleh. Misalnya lomba tadi, kuda. Nanti akan dibolehkan lomba onta, lomba memanah. Tapi akan mengantarkan kita kepada yang haram. Ke judi misalnya. Taruhan 2 orang. Haram. Ini 3 ketentuan perlombaan yang tidak boleh walaupun tanpa hadiah. Semua perlombaan yang memasukkan kita ke dalam kerusakan yang lebih daripada manfaat. Semua perlombaan yang mengantarkan kita kepada meninggalkan yang wajib. Semua perlombaan yang mengantarkan kita kepada hal yang haram. Ini 3 ketentuan ini membuat perlombaan itu haram walaupun tidak pakai hadiah. Walaupun tidak pakai hadiah. Iya, ini perlombaan pertama. Ini namanya rincian. Asal kita tidak membahas jenis perlombaannya. Yang penting antum tahu teorinya. Karena kalau antum membahas jenis perlombaannya, maka antum akan berpikir sempit. Karena setiap masa muncul perlombaan baru. Muncul perlombaan baru. Makanya para ulama fikih memberikan kita teori. Semua perlombaan yang kerusakannya lebih banyak daripada manfaatnya, haram. Walaupun tidak pakai hadiah. Semua perlombaan yang melalaikan dari hak Allah, haram. Walaupun tidak pakai hadiah. Semua perlombaan yang memasukkan kita kepada yang haram, haram. Walaupun tidak pakai hadiah. Setelah itu para ulama kita mencontohkan. Iya, mereka katakan kan nardi, ada orang main nard, apa itu yang dia baru, dadu, main dadu. Iya, wasatronju, iya, satronju main catur. Iya, jelas melalaikan dari Allah itu. Ya, untuk pindahkan satu lama sekali berpikir. Iya, itu lalai, tidak ada yang dia ingat kecuali kuda, iya, bukan kuda asli tapi kuda itu di situ. Iya, ini yang disebutkan yang haram. Yang haram. Dan banyak contohnya. Di antaranya mereka para ulama sebutkan wal musoro'ah, wal mulakamah, lomba tinju. Kan kita tidak boleh menampar wajah. Tinju kan wajah. Iya, tinju kan wajah. Ini tidak dibolehkan. Ini tidak dibolehkan. Iya. Terus juga kata mereka allati fiha kasfulil aurat. Yang lomba yang ada membuka aurat. Ini kan mengantarkan kepada yang haram. Lombanya mengantarkan kepada yang haram. Membuka aurat. Wador bin yu'addi ilal maut. Demikian lomba yang mengantarkan kepada kematian. Ada sekarang orang lomba pukul wajah saja. Paling keras pukul wajah. Iya. Sudah pukul wajah. Orangnya bisa mati. Bisa mati. Bisa geger otak. Bisa geger otak. Ini mengantarkan kepada yang haram. Mengantarkan kepada yang haram. Di antaranya kata para ulama wa kadzalika al-musabaqatul fanniyal muharramah. Demikian pula lomba-lomba keahlian yang diharamkan. Seperti apa? Kataswir al-muharram. Seperti lomba menggambar, ya, memfoto yang diharamkan. Watamsil al-muharram, membuat patung yang diharamkan. Walgina, lomba nyanyi.
warraqas, lomba joget, ya, wal musiqo, lomba musik. Ini semua haram. Walaupun tidak ada hadiah. Tidak ada hadiahnya Ustaz, cuma sumbang satu lagu. Iya, tidak boleh. Iya, haram walaupun tidak ada hadiahnya. Haram walaupun tidak ada hadiahnya. Ini yang disebutkan. Dan banyak lagi. Kalau jenisnya banyak. Yang penting antum tahu tadi. Kaidah dasarnya. Mengantarkan kepada kerusakan yang lebih banyak daripada manfaatnya. Mengantarkan kita untuk meninggalkan yang wajib. Atau mengantarkan kita untuk melakukan yang diharamkan. Ini lomba haram walaupun tidak pakai hadiah. Jenis pertama. Jenis kedua. Amal qismus tsani. Kata beliau Dr. Abdullah Ibn Muhammad At-Tayyar. Wa amal qismus tsani. Adapun jenis yang kedua. Ma yajuzu bi'iwat wa ghairi. Apa yang boleh dilakukan dengan adanya hadiah atau selainnya. Ya, boleh dengan adanya hadiah ataupun tanpa hadiah. Dibolehkan. Apa ini? Kata beliau, wa huwa ma fihi maslahatun rajihah. Dia adalah apa yang terdapat padanya maslahat yang lebih besar. Ya, karomyi, seperti belajar memanah. Ini maslahat lebih besar. Untuk apa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa'iddu lahum mastata'tum min quwwah. Siapkan untuk mereka apa yang kalian mampu berupa kekuatan. Ini termasuk persiapan jihad di jalan Allah. Berlatih memanah. Boleh. Ya, wasibak bil khail, berlomba dengan berkuda, wal ibil, berlomba dengan beronta. Ya, ini dibolehkan. Demikian pula sebagian ulama mengkiaskan hal-hal yang meninggikan agama. Ini kan tujuannya jihad, meninggikan agama. Demikian pula mayoritas, kalau itu disepakati yang itu. Disepakati itu boleh walaupun ada hadiah. Boleh. Lomba panah boleh ada hadiah. Dengan ketentuan tadi yang sudah. Ditentukan panahnya, ditentukan jaraknya kalau itu adalah panahan dan kuda, demikian pula onta. Itu disepakati. Mayoritas mengikutkan hal-hal kan ilahnya ini kan untuk persiapan jihad. Meninggikan agama Allah di muka bumi. Para ulama mayoritas mengikutkan demikian pula hal-hal lain yang meninggikan agama secara makna. Lomba hafal Quran. Lomba hafal hadis. Itu dibolehkan. Itu dibolehkan. Ya, walaupun ada hadiah. Walaupun ada hadiah. Lomba tulis buku. Dibolehkan. Walaupun ada hadiah buku Islam. Buku Islam. Kan ini masuk dalam hal itu. Masuk dalam hal itu. Ini jenis perlombaan yang kedua. Tanpa hadiah tentunya lebih boleh. Dan ada hadiah boleh. Bahkan walaupun dari pihak yang berlomba. Apalagi dari pihak ketiga. Tentunya itu lebih boleh lagi. Kalau hadiahnya dari pihak ketiga. Tapi ini lomba ini. Lomba berkuda. Memanah. Beronta. Beronta. Ini dibolehkan. Ini dibolehkan. Jenis ketiga. Boleh kalau tidak ada hadiah. Tidak boleh kalau ada hadiah. Kalau tidak ada hadiah, boleh kita berlomba dalam hal itu. Mencari yang menang. Tapi kapan ada hadiah, maka ini tidak dibolehkan. Apa itu? Kata beliau ammal qismus tsalits. Adapun jenis ketiga dari jenis lomba. Ma yajuzu bila iwat. Wala yajuzu bi'iwat. Apa yang boleh kalau tanpa hadiah. Apa yang boleh tanpa hadiah.
dan tidak boleh jika pakai hadiah. Gimana ini modelnya yang bagaimana? Wa huwa ma kana mubahan, yaitu semua yang mubah. Semua permainan yang bukan pertama, bukan kedua. Bukan yang pertama tadi yang haram, walaupun tidak pakai hadiah. Bukan pula yang kedua. Kalau yang kedua itu jelas. Dianjurkan. Boleh. Ini jenis permainan yang mubah. Kata beliau, wala juzu akhdul ju'ul alaih. Tidak boleh kita mengambil hadiah padanya. Seperti apa? Ya, kal musabaqah fir rasmil mubah. Seperti berlomba tulis cantik, tulis yang mubah. Waswar mubahah. Lomba gambar, tapi gambar yang boleh. Itu bukan gambar yang bernyawa. Boleh juga berlomba dengannya tanpa hadiah. Tapi siapa yang mau ikut ya? Tanpa hadiah. Iya. Lomba gambar, tapi gambar yang mubah. Terus. Wasibaqo ala umumi sayyarat wad darajat. Demikian pula perlombaan-perlombaan dari berbagai macam jenis mobil. Lomba mobil. Boleh tanpa hadiah. Tapi kalau pakai hadiah tidak boleh. Wad darajat, lomba sepeda. Sepeda bisa sepeda naria, sepeda motor, atau sepeda biasa. Boleh, tapi tanpa hadiah. Tapi tanpa hadiah. Jadi apa yang kita dapat Ustadz? Keringat. Iya. Kalau pakai hadiah tidak boleh ini. Ini tidak boleh pakai hadiah. Demikian pula kata beliau, wa kadzalikal musabaqu 'alal fila wal bighala wal hamir. Nah ini ternyata masuk. Demikian pula antum berlomba tunggang gajah. Ya, mengendalikan gajah. Boleh. Demikian pula bigol. Ya, keledai. Hamir juga keledai. Cuman bigol keturunannya hamir dan al-khoil. Kalau bigol yang lebih kecil lagi. Yang hasil perkawinan kuda dan keledai. Ya, hasil perkawinannya. Muncul yang namanya bigol. Tenaga kuda, badannya keledai. Itu dia. Kemudian, dan semua bahkan wa yadkhulu fi dzalikal mubah alladhi yaglibu alaihi lahu. Masuk di dalamnya seluruh permainan yang mubah yang kebanyakannya adalah ya tentunya permainan. Permainan. Masuk di dalamnya semua permainan yang mubah. Main bola dan semisalnya. Semua. Iya. Semua permainan bola. Yang penting jangan mengantarkan kepada yang haram. Main bola sampai tidak sholat maghrib. Oh ini tidak boleh walaupun tidak hadiah. Ya, dan main bola bukan ya keringanan supaya jamak. Iya jamak sholat. Tidak masuk dalam hal tersebut. Jadi main bola boleh tapi tanpa hadiah. Tanpa hadiah. Karena permainan bola tidak masuk dalam persiapan jihad. Jihad apa yang dengan latihan tendang itu ya, tendang bom. Iya, tidak masuk. Tidak masuk. Jadi ini permainan mubah. Ya, ini adalah permainan yang mubah. Tidak boleh. Makanya beliau berkata, wa kadzalika kuratul qadam. Maka demikian pula permainan bola. Ya, demikian pula permainan bola. Dari seluruh jenis bola. Kata beliau, wa nahu dzalika min anwa'il qurah. Dari semua permainan bola. Bola apa saja. Ya, itu permainan yang ya dibolehkan tanpa hadiah. Kata beliau, fahadihi mana ahlul ilmi mu'asirin wad'ul ju'l fiha. Ini permainan bola kan meluas di belakang ini, maka yang berbicara tentangnya ulama masa sekarang ini. Ini kata beliau dilarang oleh ahli ilmi mu'asirin meletakkan hadiah padanya. Bisa kita lihat dalam masalah ini fatwanya Lajnah Daimah. Boleh juga kita lihat. Ada fatwa Lajnah Daimah tentang main bola tidak bolehnya ada hadiah. Tidak bolehnya ada hadiah. Ini dari 3 jenis perlombaan. Iya, ini Anda sebutkan
hanya sebagai faedah saja mumpung lewat. Karena banyak permasalahan terkait dengan permainan yang mubah ini. Bahkan ada orang melakukan, kadang kita sudah kenal agama tapi mengadakan perlombaan. Mengadakan perlombaan. Perlomba apa? Bukan lomba memanah. Kalau memanah memang boleh. Tapi lombanya bulu tangkis, ada taruhannya, ada yang kasih sponsor, pakai hadiah. Ini boleh tapi tanpa hadiah. Jadi bedakan ini jenis perlombaan. Memang ada perlombaan yang dibolehkan pakai hadiah. Cuman perlombaannya sudah ditentukan oleh Nabi. Yang bersepatu, yang bertapak kaki, dan memanah. Dan memanah. Nabi pakai alat pembatasan. La sabaqa illa fi salat. Tidak ada perlombaan kecuali pada 3. Nabi kasih pembatasan. Nabi berikan pembatasan. Ini yang disebutkan. Ini yang disebutkan. Selesai masalah ini, terus beliau katakan terakhir, in sabaqa akhadahu wa in subiqa lam yugrom. Ini tadi. Iya, jadi ada pihak yang berlomba. Tidak boleh dua-duanya taruhan. Boleh kalau ada pihak ketiga lagi yang ikut. Pihak ketiga yang ikut. Jika dia menang, ya sudah pihak ketiga itu yang ambil taruhan berdua tadi. Iya. Wa illam subiqa lam yugrom. Dan kalau dia tidak menang ini pihak ketiga, berarti tidak perlu berdua ini kasih masuk taruhan. Ya kembali ke masing-masing. Berarti ini kan tidak ada yang untung, tidak ada yang rugi. Karena kapan ada nilai bisa untung, bisa rugi? Judi. Paham kan? Nah tadi ada 3 orang berlomba. Yang kasih masuk taruhan 2 orang. 1 orang tidak kasih masuk. Kalau dia menang, dia ambil dari 2 orang ini. Kalau dia kalah, 2 orang ini tidak perlu kasih apa-apa. Berarti tidak ada yang rugi. Kapan ada untung, ada rugi? Qimar. Maka itu masuk dalam perjudian. Itu masuk dalam perjudian. Ini yang disebutkan terkait dengan perlombaan. Perlombaan apapun itu. Ini yang disebutkan lomba memasak. Dah masuk di dalamnya. Boleh nggak ada hadiah lomba memasak? Boleh atau tidak? Tinggal pikirkan masuk di jenis yang mana. Nah, dari 3 jenis tadi. Apakah masuk di jenis yang tidak boleh walaupun ada hadiah? Atau boleh pakai hadiah? Atau mubah? Kan begitu. Ya kan? Tinggal dimasukkan di jenis itu. Kita bisa memilah, membedakan setiap perlombaan yang ada dengan ketentuan yang baru saja disebutkan. Iya, yang baru saja disebutkan. Selesai masalah perlombaan. Kemudian setelah itu kita pindah ke kitab berikutnya. Ya, kitab berikutnya tentang ya Kitabul Aiman wan Nudur. Kitab terkait dengan sumpah dan nadar. Ini juga beliau ikutkan dalam kitab ini, sumpah dan nadar. Belum masukkan secara hukum fikih, maksudnya kafarohnya. Adapun masalah sumpahnya itu pembahasan tauhid. Nadar itu masuk dalam pembahasan tauhid. Karena nadar dan sumpah termasuk dari jenis ibadah kepada Allah. Di fikih dibahas terkait dengan kafarohnya. Kalau tidak dilakukan atau dilanggar sumpah dan nadarnya. Kata beliau, wala yan'aqidul yaminu illa billahi ta'ala. Tidak terakad, tidak dianggap sumpah itu kecuali dengan nama Allah. Karena kita umat Islam tidak dibolehkan untuk bersumpah dengan selain nama Allah. Kata Nabi, la tahlifu illa billah. Jangan kalian bersumpah kecuali dengan nama Allah. Man kana halifan falyahlif billah. Siapa yang bersumpah maka hendaklah dia bersumpah dengan nama Allah. Tidak boleh kita bersumpah dengan selain nama Allah. Au bismin min asma'ihi. Atau nama dari salah satu nama dari nama Allah. Au sifatin min sifati dzatihi. Atau salah satu dari sifat zat Allah.
Kita bersumpah demi tangannya Allah, demi wajahnya Allah, dari zatnya Allah. Boleh. Ya. Atau kita bersumpah dengan sifat dari sifat Allah seperti demi Al-Quran. Kan Al-Quran kalamullah, sifat dari sifat Allah, bukan makhluk. Bukan makhluk. Itu dibolehkan. Kemudian kata beliau, waman halafa bisodaqatin, bisodaqati malihi, fahuwa mukhayyarun baina sadaqah au kafarah wala syai' fi lagwil yamin. Masya Allah. Siapa yang bersumpah untuk bersedekah, mensedekahkan hartanya, maka dia bisa memilih untuk mensedekahkannya atau bayar kafaroh. Artinya kalau dia tidak mau mensedekahkannya, harus bayar kafaroh. Ya, harus bayar kafaroh kalau dia tidak mau sedekahkan. Kafarohnya apa itu? Sebentar kita akan bahas dan ini tujuannya di buku fikih. Terus wala syai' fil lagwil yamin, dan tidak ada apapun dalam sumpah yang lagu. Sumpah yang tidak disengaja, tidak diniatkan untuk bersumpah. Tidak diniatkan untuk bersumpah. Allah berfirman, la yu'akhidukumullah billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidukum bima aqadtumul aiman. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyiksa kalian, mengambil siksaan kalian, menganggap dosa kalian dengan lagu fi aimanikum, dengan sumpah yang kalian tidak maksudkan di dalam sumpah. Akan tetapi Allah menyiksa kalian kalau kalian niatkan itu sumpah. Iya, niatkan itu sumpah. Ini yang beliau katakan. Jadi memang bukan karena biasanya orang Arab bilang wallahi, bukan niatkan sumpah, tapi untuk menguatkan perkara. Iya, meniatkan enggak, bukan sumpah, tapi dia memang niatkan apa? Ya, ucapan yang biasa, dia enggak bersumpah. Dia enggak bersumpah. Jadi ini terkait dengan sumpah. Jadi sumpah itu butuh niat dari orang yang bersumpah. Setelah itu beliau berkata, waman halafa an la yaf'ala syai'an. Siapa yang bersumpah untuk tidak melakukan sesuatu, fa amara ghairahu bi fi'li, kemudian dia menyuruh orang lain untuk melakukannya, lam yahnas. Maka di sini beliau katakan maka dia tidak melanggar. Kan dia bersumpah untuk tidak melakukan, tapi orang lain melakukannya. Dia yang suruh. Maka ini dia tidak dianggap melanggar sumpahnya. Dia tidak melanggar sumpahnya. Cuman ini diperselisihkan oleh para ulama. Apakah ini dia tidak melanggar atau melanggar? Para ulama rahimahumullahu ta'ala berselisih pendapat. Bahkan di kalangan orang-orang Syafi'iyah mereka berselisih melanggar atau tidak dalam hal ini. Misalnya ada seorang bersumpah untuk tidak menikah. Kemudian dia menyuruh orang lain untuk menerima akad nikahnya dia atas namanya. Dia melanggar sumpah atau tidak? Itu dibicarakan. Nikahnya sah karena boleh mewakilkan orang untuk menerima pernikahan. Nikahnya sah tapi dia melanggar sumpah atau tidak? Ini dibicarakan oleh para ulama rahimahumullah. Dan yang paling hati-hatinya dianggap melanggar, dia harus bayar kafaroh sumpah. Supaya daripada dia ragu-ragu dalam hal ini, untuk hati-hati dia bayar kafaroh sumpah. Kemudian waman halafa la yaf'al amroin. Kalau itu tadi sebuah perkara. Sekarang siapa yang bersumpah untuk dia melakukan salah satu dari dua perkara, fa fa'ala ahadahuma. Kemudian dia melakukan salah satunya. Jadi dia bersumpah, saya tidak akan melakukan salah satu dari dua hal ini. Terus dia hanya lakukan satu saja. Ya, maka lam yahnas. Itu tidak dianggap melanggar. Karena dia harus melakukan dua-dua baru dianggap apa? Melanggar. Iya, dia melanggar. Ini juga para ulama dalam hal ini, apakah harus dia lakukan dua-dua atau salah satu sudah? Mereka juga berselisih pendapat. Ada yang mengatakan tidak, harus dua-duanya baru dianggap melanggar. Kalau salah satunya, ya tidak dianggap melanggar. Penulis bilang tidak dianggap melanggar. Cuman hati-hatinya lagi, kita anggap melanggar, kita bayar kafaroh sumpah, itu lebih hati-hati. Sekarang apa itu kafaroh sumpah? Ini yang tujuan pokok di sini. Karena pembahasan sumpah, nadar itu ada di kitab tauhid. Pembahasan tentang tauhid. Wa kafaratul yamin. Sementara dan kafaroh sumpah. Huwa mukhayyarun fihi baina salasati asya. Dia memilih antara tiga perkara. Ini bagi orang yang bersumpah dan dia langgar sumpahnya. Baginya salah satu dari tiga perkara. Dia pilih.
rukun, bebaskan budak. Tentunya ini adalah agak sulit di masa kita sekarang ini. Tidak ada budak, bebaskan budak. Ya, karena Allah berfirman, "Dzalika kaffaratu aimanikum idza halaftum." Itu adalah kafaroh, tebusan dari sumpah kalian kalau kalian bersumpah. Apa itu kafarohnya? Itu diantara disebutkan tahriru raqabah, bebaskan budak. Membebaskan budak. Ini yang belum katakan pertama. Yang kedua, atau itu amu asyarati masakin. Memberi makan 10 orang miskin. Memberi makan 10 orang miskin. Kullu miskin mut. Kemudian belum katakan setiap miskin 1 mut. Ini segini. 1 mut. 2 telapak tangan digabungkan. Memberikan makan setiap 10 orang. 10 orang miskin. Setiap 1 miskinnya 1 mut. Ini 2 telapak tangan digabungkan. Ini namanya 1 mut. Kalau 1 telapak tangan setengah mut. Setengah mut. Ini makanannya senilai ini. 2 telapak tangan makanannya. Ya 1 porsi. 1 porsi makanan. 10. Au kiswatuhum. Atau memberikan pakaian 10 orang miskin. Sauban. Ya 1 pakaian. Maksudnya 1 orang 1 pakaian. 1 orang 1 pakaian. Fa illam yajid fasiyamu salasati ayyam. Kalau tidak dapat, dia tidak bisa bebaskan budak. Nah, terus tidak bisa kasih makan 10 orang miskin atau kasih pakaian 10 orang miskin. Ini yang kedua. Kalau tidak, pilih ketiga. Puasa 3 hari berturut-turut. Puasa 3 hari berturut-turut. Bukan terpisah ya, berturut-turut. Puasanya 3 hari secara berturut-turut. Ini tentang kafaroh sumpah. Dan kafaroh nadar sama dengan itu. Kafaroh nadar juga persis sama dengan itu kalau orang melanggar nadarnya. Tinggal sekarang pembahasan nadar sedikit, kita juga baca. Faslun pasal, an-nadru yalzamu fil mujazati alal mubahi bita'atin. Nadar itu seorang mengharuskan dirinya untuk melakukan sesuatu balasan atas perkara yang mubah. Dengan perkara yang mubah dan dia mau balas dengan ketaatan. Hukum nadar secara di pembahasan tauhid para ulama berselisih pendapat. Ada mengatakan mubah, ada mengatakan haram. Kalau Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah taala belum lebih memilih haram bernadar. Tapi siapa yang bernadar wajib taat. Menunaikan nadarnya. Karena kenapa? Apa alasannya Ibnu Taimiyah mengharamkan nadar? Beliau katakan innama yastakhriju minal bakhil, kata Nabi SAW. Ini dalilnya Ibnu Taimiyah. Itu nadar. Itu hanya mengeluarkan orang dari kikir. Dia tidak mau ibadah. Dia mengeluarkan dia dari kikir. Masa ada sesuatu baru dia mau taat. Kan begitu. Berarti ini orang kikir beribadah. Makanya Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala mengatakan memulai nadar haram. Karena ini orang kikir yang beribadah kepada Allah kalau ada maunya. Kalau ada maunya. Ini orang kikir. Ini orang kikir. Tapi siapa yang sudah bernadar untuk melakukan sebuah ketaatan, wajib dia lakukan. Karena Nabi SAW bersabda, man nadhara ayyuti Allah falyuti'hu. Siapa yang bernadar untuk taat kepada Allah, wajib dia taati. Wajib dia taati. Gimana itu nadar mubah? Kaqaulihi seperti dia bilang. Insyafallahu maridi falillahi alayya an usolliya. Jika Allah menyembuhkan sakitku, maka saya akan wajib atas diriku untuk sholat. Dia sebutkan sholat apa? Ya. Au atasaddaqah. Atau wajib bagiku bersedekah. Disebutkan sedekahnya apa. Au asum. Atau untuk berpuasa. Kata beliau, wa yalzamu min dzalika ma yaqau alaihil ism. Wajib darinya untuk menunaikan hal itu apa yang dia sebutkan. Misalnya kalau saya sembuh, saya akan bersedekah dengan 100.000 kepada miskin. Wajib dia lakukan. Saya akan berpuasa 1 hari. Wajib dia lakukan. Ya. Atau saya akan sholat malam. Wajib dia lakukan.
Walaupun itu sunnah. Asalnya sunnah. Tapi dengan nadar itu jadi apa? Wajib. Karena nadar itu adalah seorang mewajibkan dirinya terhadap sesuatu yang tidak wajib. Itu nadar. Itu kalau nadar taat. Nadar taat. Wala nadar fi ma'asiyah. Ini penting. Tidak ada nadar dalam maksiat. Tidak boleh. Nadar dalam maksiat. Kata Nabi SAW. Wa man nadara ayyasiyahu fala ya'sih. Siapa yang bernadar untuk bermaksiat kepada Allah, maka tidak boleh bagi dia untuk memaksiati Allah. Dan dia bayar kafaroh tapi. Dia harus bayar kafaroh. Kan tidak boleh dilakukan nadarnya. Tidak boleh dilakukan apa? Nadarnya. Karena itu adalah nadar maksiat. Karena itu adalah nadar maksiat. Iya. Kemudian kata beliau, wala yalzamun nadru ala tarki mubah. Iya. Tidak wajib nadar. Kalau dia bernadar untuk meninggalkan yang mubah, tidak wajib dia lakukan. Dia bayar kafarah sumpah saja. Dia bernadar untuk meninggalkan sesuatu yang boleh dia lakukan. Ini tidak harus dia lakukan. Misal beliau katakan kaqauli la akul lahman. Saya tidak akan makan daging. Tidak harus dia tidak makan daging terus. Wala asrabu labanan. Saya tidak akan minum susu. Wa ma asbaha dzalik. Dan apa yang semisal dengan itu. Tidak perlu dia lakukan. Kenapa? Karena Nabi SAW dalam hadits riwayat Imam Al-Bukhari dan selainnya. Belum pernah melihat seorang berdiri di bawah terik matahari. Belum bertanya. Ya. Tentang orang itu. Kenapa itu? Kenapa dilakukan? Ternyata dikabarkan kepada beliau. Nadhara ayyasuma walayak'ud. Walayastadil. Dia bernadar untuk berpuasa. Terus dia tidak akan pernah duduk dan tidak pernah bernaung. Artinya akhirnya dia berdiri terus di bawah matahari. Walayatakallam. Aduh dia sisa dirinya. Dan sekaligus tidak akan berbicara. Ini kan semua mubah. Semua mubah. Mubah orang duduk. Mubah orang bernaung kalau ada matahari. Mubah orang berbicara. Apa kata Nabi SAW kepadanya? Muru faliyatakallam waliyaku'ud waliyutimma saumah. Suruh dia untuk berbicara. Untuk duduk. Sempurnakan puasanya. Artinya masalah puasamu lakukan. Tapi tetap kamu boleh duduk. Kamu tetap boleh bernaung. Tetap boleh berbicara. Nabi bolehkan hal itu. Ini kalau dia bernadar untuk meninggalkan yang mubah. Ini kalau berbicara tentang hukum nadar. Makanya boleh dia langgar nadarnya. Karena ini kan masalah perkara mubah. Sisa dia apa? Dia langsung bayar kafaroh. Sumpah tinggalkan begitu. Kafarohnya sama dengan kafaroh sumpah. Kafaroh nadar itu sama dengan kafaroh sumpah. Kata Nabi SAW, wa kafarotuhu kafarotu yamin. Ya, kafarohnya sumpah, kafarohnya nadar adalah kafarohnya sumpah. Ketika Nabi mengatakan bahwa siapa yang nadar taat, handle dia taati. Siapa yang nadar maksiat, tidak boleh dia melakukan maksiat. Kata Nabi, la nadar fi maksiatin. Tidak boleh ada nadar dalam maksiat. Tidak boleh ada nadar dalam maksiat. Hadits Aisyah. Tapi kafaroh tetap berlaku. Wa kafarotuhu kafarotu yamin. Dan kafarohnya nadar adalah kafaroh sumpah. Jadi ada orang bernadar taat. Terus dia tidak lakukan. Bayar kafaroh sumpah. Ada nadar meninggalkan yang mubah. Akhirnya dia mau melakukannya. Kafaroh sumpah. Ada nadar maksiat. Sehingga dia tidak boleh lakukan. Karena itu adalah nadar maksiat. Sudah, tidak boleh dia lakukan. Tapi dia bayar kafaroh sumpah. Dia bayar kafaroh sumpah. Ini yang beliau katakan terkait dengan sumpah dan nadar. Alhamdulillah kita cukupkan. Kita adzan insyaallah.
Kita lanjut lagi di pertemuan yang akan datang. Sini ada pertanyaan. Apakah dinosaurus itu ada? Tidak tahu. Iya. Dinosaurus tidak ada kaitannya dengan hukum halal haram, tidak perlu tanyakan. Iya. Ada atau tidak? Enggak tahu. Kita bukan orang yang meneliti ada atau tidak. Bumi bulat atau datar? Bulat dan datar. Bumi itu bulat, tapi Allah jadikan permukaannya terhampar. Terhampar. Iya. Allah Subhanahu wa taala menjadikannya seperti itu. Rahmat untuk kita. Kata Allah, surat yang kita semua hafal. Wa ilal ardi kaifa sutihat. Dan lihatlah kepada bumi itu bagaimana Allah Subhanahu wa taala hamparkan. Rahmat untuk kita. Syekh bin Baz ditanya juga pertanyaan yang semisal. Halil ardi korawiyah atau satahiyah? Apakah bumi itu bulat atau datar? Tidak bulat. Tidak bulat. Beliau jawab, al-ardu korawiyah inda ahli ilm. Bumi itu bulat. Menurut ahli ilm. Bahkan dihikayatkan oleh Ibnu Hazm dan sekelompok ulama yang lain. Sepakat ulama dalam hal itu tidak ada perselisihan. Tidak ada perselisihan. Orang yang meragukan akan bulatnya itu, mereka pikir secara akal. Kalau bulat, kenapa kita bisa berjalan? Dia pikir itu bumi seperti itu bola yang bulatannya kecil. Bukan, ini bumi 7 lapis. Satu lapisnya 500 tahun perjalanan. Selapisnya. Nah ini ada 7 dalam athar. Satu lapisnya disebutkan atharnya di dalam kitab Tauhid bab-bab akhir. Terkait dengan besarnya ini bumi. Besarnya ini bumi. Bumi ini jaraknya itu seperti ini. Bumi yang kita injak baru lihat itu langit ke atas. Jaraknya ini bumi dengan langit pertama. Yang kita injak ini dengan langit pertama. Itu 500 tahun perjalanan. 500 tahun perjalanan. Lapisan bumi begitu. Karena lapisan bumi sama dengan lapisannya langit. Langit 7 lapis. Satu lapisnya 500 tahun perjalanan. Jarak antara yang satu dengan yang langit yang satu 500 tahun perjalanan. Bumi 7 lapis. Satu lapisnya 500 tahun perjalanan. Jadi dia bulat. Sepakat para ulama dinukil oleh Ibnu Hazm dan selainnya. Tapi dia datar. Kata Syekh Ibn Baz seperti itu. Beliau bilang annaha mundam. Yakni annaha mundam ba'duha ila ba'd. Mudramah kal kurrah. Kata Syekh Ibn Baz. Bumi itu sebagiannya menyatu dengan sebagian yang lain. Bulat seperti bola. Bulat seperti bola. Lakinnallaha basatal a'laha lana. Akan tetapi Allah hamparkan di atasnya. Untuk kita. Waja'ala fihal jibal ar-rawasi. Waja'ala fihal hayawan. Wal bihar rahmatan bina. Tapi Allah jadikan atasnya itu datar. Allah jadikan di bumi itu di atasnya. Yang nampak. Ada gunung sebagai pasak. Ada laut. Ada hewan-hewan. Di atasnya. Di atasnya. Dimudahkan untuk kita hidup. Makanya Syekh Ibn Baz beliau berkata, fakaunuha kurawiyah la yamna'u tasfihi dhahiriha. Keberadaan bumi itu bulat tidak menghalangi bahwa dia itu datar.
Kenapa bisa? Tidak bisa saling menghalangi. Li'anna syai'al kabira al-adima. Karena sesuatu yang besar, idza sutiha sara lahu dhahr wasi'. Kalau dia dihamparkan berarti punya punggung yang besar. Kan begitu masalah bumi. Jadi tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Jangan pertentangkan antara ayat-ayat yang mengabarkan bahwa bumi itu dihamparkan. Betul, dia terhampar. Dan tidak menafikan dia bulat. Karena punggungnya besar. Punggung bumi ini besar. Jadi tidak perlu mempertentangkan Al-Quran dengan akal. Dengan akal. Izin bertanya Ustadz, apakah upah atau gaji yang diterima dari jasa penjemputan dan pengawalan uang nasabah ke bank konvensional itu halal atau haram? Iya. Jasa. Jadi kita jaga sampai ke sana. Halal. Iya. Halal kalau kita digaji. Kan kita bukan pegawainya. Kita hanya jasa penjaga keamanan uang. Untuk orang sampai ke tempat yang dia simpan. Yang aman uangnya. Iya, halal kalau kita dikasih. Ini bertanya tentang lomba, sudah dijawab tadi. Ini ada pertanyaan lomba, lari. Di dalamnya ada biaya pendaftaran. Sekolah itu mendapat baju, medali, dan lain-lain. Tetapi dalam perlombaan itu terdapat campur baur. Ya, kan sudah dibilang tadi. Kalau mengantarkan ke haram, sudah dibilang tadi. Ketika perlombaan itu mubah sebenarnya. Tapi mengantarkan kepada yang haram. Campur baur. Itu kan hal yang haram. Jadi haram. Itu menjadi haram. Sudah disebutkan tadi ketentuannya. Ini juga sama. Hukum perlombaan bola. Yang di dalamnya ada pihak ketiga. Yang menyediakan hadiah. Sampai tadi. Apa perlombaan bola? Permainan mubah. Kalau ada hadiah. Kan umum. Beda tadi yang lomba 3 tadi. Berkuda, beronta, memanah. Ini pihak ketiga atau pihak pertama, pihak kedua. Yang menyediakan hadiah. Boleh. Tapi kalau permainan mubah. Boleh tanpa hadiah. Tidak boleh pakai hadiah. Hadiah siapapun. Biar dari pihak ketiga. Biar dari pihak ketiga. Karena perlombaan mubah. Kapan ada hadiah, nanti ada saling ejek-ejek. Nah, sudah masuk di hal yang tidak baik nanti ke depan. Iya, sudah disebutkan tadi. Masya Allah. Dos. Alhamdulillah. Ini kita zaman dahulu ini kurang kertas. Bagaimana hukum lomba lari yang mana memungut biaya pendaftaran, yang mana uang tersebut digunakan membeli baju dan medali untuk semua peserta dan hadiah diberikan dari sponsor lari ya. Lari, lomba lari ya, bisa masuk dalam bersepatu dan bertapak kaki. Bisa masuk dalam bersepatu dan bertapak kaki. Iya, itu dibolehkan ada hadiah. Sebagian ulama mengatakan seperti itu. Iya, dalam masalah lari. Walaupun sebagiannya tidak membolehkan. Sebagian tidak membolehkan karena mereka membatasi hanya pada 3 tadi itu. Yang bersepatu maksudnya kuda, ya, dan bertapak kaki maksudnya kuda, kemudian yang bersepatu onta, kemudian yang memanah. Ya, tapi sebagian ulama memasukkan hal itu. Apakah nadar dan sumpah teranggap ketika dilafatkan atau diucapkan? Iya. Kalau hanya diniatkan belum. Kalau hanya diniatkan belum masuk.
Bagaimana hukumnya tentang perlombaan MMA? Gimana itu? Apa yang dipukul? Hmm? Hmm? Kalau sembarang ya hukumnya enggak boleh. Iya, enggak boleh kan dalam perlombaan enggak boleh pukul wajah. Enggak boleh mengantarkan kepada hal yang diharamkan. Silakan. Apakah mengisi saldo e-wallet seperti OVO, GoPay, Dana dan lain-lain itu dihukumi goror memberi utang? Tidak. Kita menyimpan uang. Kita tidak memberi utang. Kan kita tidak beri utang pada siapapun. Kita hanya simpan uang kita sendiri di nomor kita sendiri. Ya, suatu saat kita mau belanja kita pakai. Kan dompet. Ya, dompet apa namanya itu? Dompet apa namanya sekarang? Dompet dompet virtual. Boleh. Sama dengan kita simpan di Sakuta. Hukumnya sama. Iya. Boleh. Mohon penjelasan mengenai lomba bertapak kaki dan bersepatu. Tadi sudah. Kuda dan unta. Yang bertapak kaki dan sepatu itu kuda dan unta. Maksudnya adalah kuda dan unta. Karena unta bersepatu. Kuda bersepatu. Bersepatu. Tapak kaki unta. Dia mereka sebutkan. Silakan. Bismillah. Barakallahu fiikum Ustaz. Mungkin di luar dari tema kajian kali ini. Ustaz, di dalam etika ketika lagi bersama, itu kan bersendawa itu kan sesuatu hal yang tidak diperbolehkan. Itu karena keluar dari etika lagi tempat bersama Ustaz. Dan pertanyaan Ana, itu Ana kalau nggak salah pernah mendapatkan hadis itu mengenai orang yang bersendawa itu dia akan mendapatkan kelaparan di akhirat. Apakah hal itu begitu sahih Ustaz? Karena Ana dapatkan kebanyakan kaum muslimin itu ketika lagi sholat terus dia bersendawa nyaring salih Ustaz sampai mungkin mengganggu jamaah yang lain. Barakallahu fiik. Bersendawa ya? Masya Allah. Dalam adab begitu ya? Walau alam kalau dalam adab. Yang dibahas kalau dalam fikih itu bersendawa ketika dalam keadaan puasa. Kalau dalam adab aib atau tidak tergantung daerah ya. Dilihat dari daerah kalau itu muru'ah. Menjaga citra diri. Itu tergantung daerah. Sebagian daerah bisa saja itu bukan aib. Sebagian daerah mungkin aib. Mungkin aib. Tapi kalau dalam masalah hukum, iya. Yang dibahas oleh para ulama rahimahumullah ta'ala, bersendawa ketika berpuasa. Bersendawa ketika berpuasa. Karena bersendawa ini dimasukkan hukum berpuasa karena dia masuk muntah. Muntah mini. Nah, kan ada muntah besar, ada muntah kecil. Nah, muntah bersendawa itu masuk di muntah mini, muntah kecil. Iya, kalau orang menelannya dengan sengaja batal puasanya. Batal puasanya. Kalau tidak sengaja dia telan sendawaannya, tidak batal puasanya. Tidak batal puasanya. Kalau masalah adab, wallahualam. Tidak tahu. Adapun tadi siapa yang bersendawa? Dia akan kelaparan di akhirat katanya. Pastikan hadis palsu itu. Masa bersendawa kelaparan di hari kiamat? Itu pastikan palsu. Kalau ada hadis seperti itu, wallahualam. Karena terlalu ciri-ciri hadis palsu begitu. Amalan kecil pahalanya besar. Atau pelanggaran kecil hukumannya besar.
itu palsu. Itu ciri-cirinya palsu. Iya. Karena biasanya itu balasan tergantung amalan. Ini jauh dari itu. Iya, sama dengan orang hadis juga. Man massa unuqahu lam iya man massa unuqahu hadis terkait dengan orang yang berwudu terus dia menyentuh mengusap lehernya. Iya. Hadisnya dia bilang disebutkan oleh para ulama dalam hadis al-maudu'ah, hadis palsu, rijalul al-majruhin, orang-orang yang tidak diterima hadisnya. Iya. Man massa unuqahu wukiyal gil yaumal qiyamah. Siapa yang mengusap lehernya tidak akan haus nanti pada hari kiamat. Wah, terlalu usap leher dalam wudhu tidak akan haus. Ini amalan kecil tapi pahalanya besar sekali. Oh, palsu. Itu hadis adalah hadis palsu. Tidak disebutkan dalam hadis yang ada sanadnya. Apa hukum menyaksikan pertandingan judi? Judi. Dosanya sama. Iya, orang menyaksikan judi sama dengan pejudinya. Karena orang menyaksikan sama dengan pelaku langsung. Iya. Apa hukum mendapat hadiah umroh? Dari gerak jalan santai. Di mana sebelumnya ada pendaftaran. Ia mengeluarkan biaya dan mendapat baju kaos, kupon undian hadiah dan mendapatkan hadiah ini. Dan yang mendapatkan hadiah ini adalah akhwat. Ya, jalan saja nggak usah ambil undian. Iya. Kalau sudah kita bilang tadi, hal yang mubah tanpa hadiah. Hal yang mubah tanpa hadiah. Mubah tanpa hadiah. Kalau pakai hadiah jadinya tidak mubah. Jadi kalau kita mau berjalan santai, jalan santai saja. Iya, jalan santai saja. Adapun kalau kita sudah dapat hadiahnya di situ, ya kita kasih saja orang. Kita kasih saja ke orang lain. Bagaimana hukum menolak ta'aruf laki-laki? Qadrallah sampai belum datang ke rumah. Hati saya tidak senang dan hati tidak srek. Dan ada keinginan lanjut. Belum baik agamanya, akhlak, kata keluarganya. Apabila saya menolak karena hati tidak ada getaran termasuk hadis Rasulullah yang akan menjadi musibah jika menolak laki-laki yang baik agamanya. Pilihan kita. Memang diizinkan perempuan itu kalau ada melamar orang tuanya tanya. Dibilang ditanya dulu itu menunjukkan boleh dia menolak, boleh dia terima. Tidak boleh kita pergi berdalih dengan hadis itu untuk menekan perempuan. Kau harus terima, kalau tidak akan terjadi musibah besar. Tidak boleh, itu namanya paksa orang. Iya, tidak boleh juga paksa orang tuanya. Pak, kalau kita tidak terima kak, fitnah besar di belakang ini. Iya, tidak boleh. Tidak boleh kita mengancam orang dengan hadis. Itu namanya menjual agama untuk dunia. Tidak boleh kita jual agama kita untuk dunia. Kita pergi ke calon mertua, bawakan hadis supaya dikasih murah maharnya, uang panaiknya. Tidak boleh. Kalau tidak mampu mundur dengan teratur. Iya. Jadi haknya perempuan untuk menolak kalau dia tidak suka. Kalau dia tidak suka. Iya. Saya merasa punya banyak dosa, tapi Allah selalu beri kemudahan ke masjid, ke majelis ilmu dan selalu beri banyak kebaikan. Apakah segala kebaikan Allah tersebut termasuk istidraj dari Allah? Iya. Kalau kita orang taat dan kita diberikan taufik walaupun kita salah, alhamdulillah itu bentuk kabar gembira, bisa kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala selama kita bertobat. Sebagaimana dalam hadits Nabi SAW, seorang jatuh dalam dosa, kemudian dia bertobat, maka Allah katakan kepadanya, alima anallahu rabb yaghfirud dzam. Dia sadar kalau dia punya Rabb mengampuni dosa, maka Allah katakan qad ghafartulah, saya telah mengampuninya. Dia jatuh lagi, begitu lagi kata Allah, dia bertobat, saya ampuni karena dia bertobat. Karena dia bertobat.
alhamdulillah hal tersebut. Dan kita berusaha tentunya untuk meninggalkan dosa yang kita jatuh di dalamnya. Ini sama, ini perlombaan sebenarnya sudah jelas semua tadi. Kita katakan dari jenis 3 lomba tadi. Sini apakah, apa ini? Bau, apa ini? Balu-balu kucing, apa itu? Bulu-bulu. Oh, bulu-bulu kucing yang menempel pada pakaian yang dipakai untuk sholat itu termasuk najis? Tidak. Kucing dimaafkan. Kucing tidak najis. Dia haram dimakan tapi tidak najis. Tapi tidak najis. Tidak najis bulunya, tidak najis jilatannya. Tidak najis jilatannya. Itu kucing. Dia tidak perlu dicuci. Apalagi bulunya. Tidak masuk najis. Nabi ditanya tentang kucing, belum bilang itu termasuk yang berkeliling di sekitar kalian. Bismillah Ustadz, apakah setelah selesai kitab Tuhfatus Tsaniyah bisa langsung ke kitab Mutamimah atau ke Mumti dulu? Langsung Mutamimah, bismillah. Iya, bisa. Tidak perlu Mumti kalau kita sudah paham. Bagaimana hukum gambar pada pakaian anak? Apakah dibolehkan? Contoh gambar apa ini? Frozen. Iya. Yang di pakaian anak-anak. Pakaian anak-anak dimaafkan kan dia belum mukallaf. Dan itu adalah dihinakan. Itu gambar yang dihinakan. Karena ada 2 jenis gambar. Ada gambar yang diagungkan, ada gambar yang dihinakan. Gambar yang dihinakan boleh jadi kesek. Itu walaupun gambar. Itu gambar yang dihinakan. Gambar yang dihinakan. Iya, gambar yang jadi tirai itu dibolehkan. Tapi kalau melalaikan dari sholat, tidak boleh. Itu gambar yang dihinakan. Atau jadi spray itu termasuk gambar-gambar yang dihinakan. Iya, yang dihinakan. Itu dimaafkan. Apalagi kalau di anak-anak, dimaafkan. Di anak-anak itu dimaafkan. Di sini katanya, apakah ada dalilnya berhujan-hujan bersama pasangan bisa membuat kita hamil? Enggak tahu. Iya. Berhujan-hujan bisa membuat hamil. Tidak tahu. Iya. Kalau mau hamil ya lakukan hubungan badan. Menikah dan berhubungan badan. Itu jelas. Kemudian beristighfar. Itu jelas. Berdoa kepada Allah. Itu jelas. Ada dalilnya. Istighfar sebab adanya anak. Itu ada dalilnya. Berdoa kepada Allah supaya mendapat keturunan. Itu jelas ada dalilnya. Adapun hujan-hujanan. Wallahualam. Iya, wallahualam. Berhujan-hujanan sebab datangnya anak. Wallahualam. Tidak tahu. Terakhir satu pertanyaan. Kita lihat pertanyaan paling pendek. Apakah haram mengambil hadiah dari jenis lomba yang ketiga tadi? Iya, enggak boleh. Enggak boleh mengambil hadiah. Kan enggak boleh ada hadiah. Sehingga enggak boleh kita ambil hadiahnya. Kalau kita masuk di lomba yang ketiga. Tahu lomba yang ketiga tadi kan? Lomba yang mubah. Lomba yang mubah. Seperti yang disebutkan tadi main bola. Iya, itu masuk lomba yang mubah. Iya. Sebagian ulama memasukkan juga lomba yang mubah, lomba lari. Lomba lari masuk. Walaupun ada sebagian lomba lari memasukkan ke lomba yang bersepatu dan bertapak tadi. Karena berkuda dan beronta boleh, demikian pula yang larinya orang. Dia dibolehkan. Demikian pula para ulama memasukkan lomba yang boleh dari memanah adalah lomba menembak. Lomba menembak dia masukkan juga. Memanah dia ganti dengan apa? Menembak. Itu dia kiaskan juga. Dia samakan juga dengan hal tersebut. Adapun lomba yang mubah yang terakhir itu tidak dibolehkan mengambil hadiahnya.
Tidak dibolehkan mengambil hadiahnya. Alhamdulillah. Kita cukupkan. Semoga bermanfaat. Insya Allah kita lanjut lagi di pertemuan akan datang. Ini insya Allah paling tinggi 2 kali pertemuan mungkin. Kita akan tamat dari kitab yang ada di hadapan kita yang kita baca. Subhanakallahumma hamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.